Satu saat saya membela teman-teman Banser gara-gara kenapa Banser tidak berangkat ke Papua. Saya bikin video 1 menit di Instagram. Banser tidak berangkat ke Papua karena tidak ada payung hukum. Saya dibully oleh para kadal gurun dengan 15.000 komentar, Pak. Semuanya mencaci maki saya. Selama aturan itu kita laksanakan, kita taat terhadap peraturan, pasti semuanya akan fine-fine saja. Tetapi kalau aturan kita tabrak, bahkan kita buat aturan sendiri, maka disitulah muncul masalah. Pejabat melaksanakan aturan sesuai dengan SOP, pasti selamat. Tapi kalau nabrak aturan, pasti ditangkap KPK. Contohnya, Wali Kota Malang beserta DPR-nya. Jangan pernah berharap menjadi gula, Pak. Kopi itu tanpa gula pahit rasanya. Dikasih gula, enak rasanya. Begitu kita minum kopi dikasih gula enak, mohon maaf, yang dipuji gulanya apa kopinya? Kopi, Pak. Nggak pernah orang mengatakan enak gulone, nggak ada. Tekku iki aja nggo dolanan, mergo tekku sagede kentongan. Jangan pernah berharap menjadi gula, Pak. Kopi itu tanpa gula pahit rasanya. Dikasih gula, enak rasanya. Begitu kita minum kopi dikasih gula enak, mohon maaf, yang dipuji gulanya apa kopinya? Kopi, Pak. Nggak pernah orang mengatakan enak gulone, nggak ada. Pasti yang dipuji adalah kopinya. Artinya apa? Jadi rektor tuh kayak gula, Pak. Ada rasanya namun tidak pernah diperhitungkan keberadaannya. Yeah. Maka nanti para cowok langsung bikin status WA, "Dek, aku seperti gula di dalam kopi." Maka atas cinta Allah dan kecintaan kita kepada Rasulullah, hari ini kita dipertemukan di tempat ini. Saya meyakini kalau kemudian tidak karena cintanya Allah dan cintanya Rasulullah, barangkali kita tidak bisa hadir. Saya sering pengajian saya gagal di luar kota. Kenapa? Manusia boleh berencana tapi isi ATM yang menentukan, Pak. Tapi Allah yang menentukan. Makanya disinilah kemudian saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Al-Hikam. Arih nafsaka minat tadbir, istirahatkanlah dirimu dari ngatur. Wong urip kuwi rasah kakean ngatur, urip wis ana sing ngatur. Manusia sak madya nderek aturan. Selama aturan itu kita laksanakan, kita taat terhadap peraturan, pasti semuanya akan fine-fine saja. Tetapi kalau aturan kita tabrak, bahkan kita buat aturan sendiri, maka disitulah muncul masalah. Pejabat melaksanakan aturan sesuai dengan SOP, pasti selamat. Tapi kalau nabrak aturan, pasti ditangkap KPK. Contohnya, Wali Kota Malang beserta DPR-nya. Karena nabrak aturan, Pak. Maka sekarang ada istilah afdhalul korupsi bil jamaah. Yang salah sinten, Gus? Pejabat korupsi itu yang salah guru TK. Gara-gara masuk TK diajari cerita judulnya Kancil Nyolong Timun. Makanya begitu jadi pejabat, pekerjaannya maling kayak kancil. Maka di sini ada, Pak, jurusan pendidikan guru TK dan SD. Ada. Mbok lulusan Unisma ini apa ya, merevisi lagu-lagu anak TK. Lagu-lagu anak TK itu banyak yang tidak bermutu, Pak. Po ame-ame belalang kupu-kupu, siang makan nasi kalau malam minum susu. Pertanyaan saya, walang sama kupu-kupu mana kalau siang makan nasi malam minum susu? Walang kok cangkemnya celutak. Lagian kalau lagu ini dinyanyikan anak-anak salah.
Siang makan nasi malah minum susu. Itu anaknya apa bapaknya? Ada lagi burung kakak tua hinggap di jendela. Nenek sudah tua, giginya tinggal. Itulah membuli neneknya sendiri toh. Neneknya jemput anaknya sekolah TK, malah cucunya nyanyi. Nenek sudah tua, giginya di jendela. Itu kan membuli, Pak. Dan yang paling saya benci lagu yang rusak orang NO. Apa? Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau kuning kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dor. Pertanyaan saya, kenapa yang meletus balon hijau? Padahal hijau itu warnanya NO. Makanya orang NO itu disuruh kompak susah. Kenapa? Karena balonnya meledos. Masuk Pak Eko. Saya kasih contoh. Betapa kemudian orang NO itu disuruh kompak susah, Pak. Disurvei sama teman-teman NO online, dai kiai NO yang paling sering dibully oleh netizen, paling nomor atas, nomor 1 siapa? Gus Miftah. Gara-gara saya sering berbicara soal Pancasila, NKRI harga mati, anti khilafah, Islam Nusantara, deradikalisasi. Ini subhanallah, pembulinya luar biasa. Satu saat saya membela teman-teman Banser gara-gara kenapa Banser tidak berangkat ke Papua. Saya bikin video 1 menit di Instagram. Banser tidak berangkat ke Papua karena tidak ada payung hukum. Saya dibully oleh para kadal gurun dengan 15.000 komentar, Pak. Semuanya mencaci maki saya. Dan tidak ada satupun tokoh NO yang membela saya, Pak. Jadi lah ono kader NO ki cengep-cengep. Tokoh NO seneng, Pak, mau meneng dhewe, Pak. Kenapa? Mergo balone meledos, Pak. Tapi saya tidak sakit hati. 15.000 komentar membuli saya. Saya lihat yang memberikan like dan jempol 75.000. Pertanyaannya, kenapa jumlah like itu lebih banyak daripada jumlah komen? Jawabannya sederhana, Pak Rektor. Kenapa jumlah like lebih banyak daripada jumlah komen? Karena seberapa banyak pun orang yang membulimu dengan komentar-komentarnya, yakinlah di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Wow. Gagah kalau saya, Pak. Tapi kalau jomblo ya beda, Pak. Kalau jomblo, kenapa jumlah like lebih banyak daripada jumlah komen? Karena banyak orang cinta tetapi tidak berani mengatakannya. Iya. Sakit. Hei para jomblo, kalau kamu yakin akan ada hujan, akan ada pelangi setelah hujan, maka kamu harus lebih yakin akan ada kebahagiaan setelah perjuangan. Maka saya doakan sejomblo-jomblonya kalian pasti akan berakhir. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di janur kuning, minimal di bendera kuning, insya Allah. Kenapa kemudian saya begitu konsisten? Saya begitu istiqomah di dalam jalur dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun cacian, bulian, hinaan tiap hari datang bertubi-tubi. Pak,
Saya itu benar saja dicari-cari salahnya, apalagi kalau saya salah. Tiap hari dicari-cari kesalahan saya. Kenapa kemudian saya sangat istiqomah berjuang di dalam manhaj akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena saya meyakini metodologi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, metodologi yang sangat menyenangkan dan bisa diterima semua lapisan. Ketika saya ada undangan pengajian di Amsterdam, saya ketemu dengan wartawan dari Reuters Inggris, Pak. Dia bertanya begini, saya kenal Anda gara-gara melihat postingan di medsos, Anda dakwah di klub malam, Anda sholawatan di hadapan wanita berpakaian seksi. Saya bilang, Anda salah, mereka tidak berpakaian seksi, hanya salah kostum. Saltum, Pak. Ceweknya tinggi 170 cm, pakaiannya hanya 120 cm. Maka yang terjadi adalah SMS, silite metu sedidik. Pak Rektor, jangan ikut-ikutan saya masuk ke sana, Pak. Saya jamin Anda berani masuk, pasti nggak bisa keluar, Pak. Wartawan ini tanya sama saya seperti ini. Ini menurut saya, ini sama sekali tidak rasional. Das sains sama das solennya tidak nyambung. Yang terjadi akhirnya dasmu, saya bilang begitu. Ngaji agama yang berkaitan dengan nilai dan norma bisa diterima di dunia malam yang berkaitan dengan dosa dan kemaksiatan, dan mereka enjoy, Pak. Maka kemudian wartawan ini bertanya, kok bisa? Metode apa yang Anda pakai? Saya kemarin sebulan yang lalu saya mengumpulkan mantan begenggek di Doli, Pak. Saya usul kepada Bu Wali Kota, Doli namanya diganti Alfa Doli. Keren loh, Pak. Saya kumpulkan mantan germo, istilah-istilah di lokalisasi, Pak. Nyuwun sewu kalau agak kasar. Germo, saya kumpulkan Angelo. Angelo itu antar jemput lonte, Pak. Itu. Ada istilah balola, namanya barisan lonte lanang. Preman-preman saya kumpulkan, dan itu pengajian paling histeris dan paling horor sedunia, Pak. Panggung hampir ambruk, background sobek, karena yang datang begitu banyaknya, mantan-mantan preman semuanya datang, anak-anak bertato datang, telinga bertindik, ada yang pakai mangkok, pelek, tiang listrik, wah banyak di sini. Bahkan ada preman badannya gede, perutnya gendut di depan panggung teriak-teriak, selamat datang Gus Miftah, presiden para pendosa. Ya Allah. Saya disebut sebagai presiden para pendosa. Dibuka jaketnya, perutnya penuh dengan tato, tepat di perut tato besar. Saya tanya, Mas itu tato apa? Beduk, Gus, gitu loh. Jadi perutnya dikasih tato beduk, Pak. Saya tanya, itu tato beduk? Iya. Pukulnya di mana? Bawahnya, Gus. Pertanyaannya kemudian mereka bertanya begini, kok bisa diterima, Gus? Metode apa yang Anda pakai? Cara seperti apa yang Anda lakukan? Sehingga kemudian anak-anak di dunia malam hari ini semuanya pengen ngaji. Saya 2 bulan yang lalu buka pengajian di klub malam terbesar se-Asia Tenggara. Mbak-mbak pemandu karaoke-nya sejumlah 1.200 orang. Modelnya Isuzu Panther. Ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Wow. Beda lah kalau muslimat ini, beda lah. Kalau muslimat ini STMM, setengah tua meh modar. Inilah kira-kira.
Pak Rektor mau duluan? Saya bahas dunia malam nggak kuat ya Pak ya. Pak Rektor ada acara, matur nuwun Pak. Pak Rektor mau bahas acara master plan membuat kampus Unisma lebih mendunia. Amin. Waktu itu saya ditanya, metodologi apa yang Anda pakai? Saya jawab, inilah yang diajarkan oleh akidah Ahlussunnah wal Jamaah di dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Karena Islam yang diajarkan oleh Nahdlatul Ulama adalah Islam yang menyenangkan. Maka salah satu visi terbesar Nahdlatul Ulama adalah sifat tasammuh. Islam moderat, Islam yang toleran, yang rahmatan lil alamin. Maka coba Anda lihat, menurut Imam Al-Ghazali, karakteristik kiai itu apa? Alladzina yang duruna ilal ummah bi'ainir rahmah. Kiai itu yang memandang umat dengan kacamata kasih sayang, bukan dengan kacamata kebencian. Saya diundang sebuah stasiun televisi swasta, panel sama kiai lain. Ulama ini ditanya, apa pendapat Pak Kiai tentang dakwah Gus Miftah di dunia malam? Apa jawaban kiai ini? Dakwah Miftah di dunia malam itu memalukan, menistakan agama. Sholawat, ngaji di hadapan mbak-mbak seksi, itu memalukan. Waktu itu saya ditanya sama presenternya, apa respon Gus Miftah? Saya jawab, kalau dakwah saya di dunia malam bersama para pendosa dianggap memalukan. Lebih memalukan mana ketika kita melihat kemaksiatan, diam tanpa memberikan solusi apapun kepada mereka. Seandainya kalian tahu betapa beratnya perjuangan seorang pendosa pengen menemukan jalan kembali, maka saya katakan kepada mereka, kepada kita semuanya, jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa. Pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertobat, bukan orang yang sok suci namun pada akhirnya tersesat. Maka ajaran saya itu ajaran cinta, Pak. Itulah yang kemudian salah satu poin kenapa Master Corbuzier akhirnya tertarik masuk Islam. Saya itu kan kenal Mas Dedi baru setahun, Pak. Gara-gara video saya viral, pengajian di dunia malam, saya banyak undangan televisi, tidak ada yang saya terima. Salah satu yang saya terima itu adalah acaranya Mas Dedi, acara kopi susu. Apa? Le kopi kan hitam, susu putih, goblok gitu. Tapi kalau saya ngombe Gus, ini jangan Gus, pulau sing cilik mawon Gus. Nah, kalau saya kopi saja Pak, nggak pakai gula, nggak pakai susu. Karena kalau kopi susu itu membingungkan, kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turu. Wah, itu lagi. Maka Gus, kalau saya dikasih kopi susu tak akali Gus. Kopi ini tak ombe, susunya tak cekeli. Kira-kira. Saya itu penggemar kopi Pak. Sampai seringnya minum kopi. Saya kemarin dapat tawaran iklan, suruh jadi bintang iklan kopi. Tapi saya tolak. Iklan kopi itu semuanya bohong Gus. Kopi kapal api, dibuka kopinya nggak ada kapalnya, kan bohong Pak. Kopi itu luwak, dibuka kopinya nggak ada luwaknya. Iklan tuh yang jujur cuma satu, iklan sarung gajah duduk, dibuka sarungnya ada belalainya.
Santai aja mbak, gak usah baper. Akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Iya. Maka hati-hati, kamu saya ingatkan mahasiswi, tahu bulat digoreng dadaan yang kecil saja harganya 500-an. Masa punyamu yang enak dijual gratisan? Jangan dong. Cendol dawet. Alladzina yang duruna ilal umma bi'ainir rahmah. Itulah kemudian metodologi dakwah cinta Rasulullah. Rasulullah rahmatan lil alamin dengan menyebarkan cinta. Beliau baik kepada orang yang baik dengan Rasulullah, dan beliau tetap baik kepada orang yang tidak baik kepada beliau. Saya kasih contoh kasus satu. Ketika Nabi Muhammad SAW berangkat melaksanakan perintah hijrah dari Makkah menuju kota Madinah. Sesampainya di kota Madinah, ada tokoh Madinah yang tersinggung. Namanya siapa? Abdullah bin Ubay. Ini premannya kota Madinah. Dan Anda harus ingat, walaupun namanya Abdullah, dia bukan orang Islam, tapi orang kafir. Maka ketika Dedi masuk Islam, dia tanya sama saya begini, bro, apakah saya harus ganti nama? Saya bilang, enggak ada kewajiban orang masuk Islam harus ganti nama. Berarti enggak harus ganti nama? Enggak. Sore harinya saya sowankan Kiai Ma'ruf Amin di rumah Pak Wapres. Pak Wapres cuman bilang, Mas Dedi, enggak ada kewajiban berganti nama. Tapi kalau mau ditambahi, saya tambahi. Anda pilih Muhammad atau Ahmad. Saya bilang, bro, Ahmad saja. Berarti siapa Gus? Ahmad Dedi. Dia jawab, kok kayak Ahmad Dhani? Katanya. Yang lucu itu, sowan Kiai Ma'ruf, jam 12:30 siang habis Jumatan dia membaca syahadat, jam 5 sore sampai rumahnya Kiai Ma'ruf, pas pampres telepon saya, sampaikan kepada Dedi, Pak Kiai Ma'ruf berkenan ngimami sholat maghrib Mas Dedi bersama Gus Miftah. Saya bilang sama Dedi, berani gak bro? Kan saya belum diajarin, masuk Islam baru 5 jam. Akhirnya saya praktek sholat di hadapan Dedi di dalam mobil Alphard. Saya jengking naik, di luar dilihat wartawan. Kok Miftah jengking ngarepe Dedi ki ngopo gitu. Akhirnya sholat, praktek cuma 3 menit Gus. Wudhu saya antar ke toilet, ke tempat perwuduan. Saya bilang sama Dedi, pokoknya kamu berdiri di samping saya, di belakang Pak Kiai Ma'ruf. Apapun gerakan imam, kamu ikuti. Namanya makmum itu harus mengikuti imam. Maka saya bilang, perempuan adalah makmum, laki-laki adalah imam. Makmum yang baik, yang patuh dengan imam, dan imam yang baik yang diikuti oleh banyak makmum. Betul? Loh. Bu, bener apa salah? Salah. Itulah cowok selalu salah di mata cewek. Akhirnya Dedi tak ajak sholat di belakang Kiai Ma'ruf. Sholat pertama Pak, sholat maghrib. Begitu dia di belakangnya Pak Kiai Ma'ruf, aku langsung mikir Pak, kelingan ceritanya Gus Dur. Gus Dur itu pernah mengislamkan orang Cina. Kemudian Cinanya tanya, saya harus bagaimana Gus? Kamu makmum sama imam, apapun gerakan imam kamu ikuti. Beneran ini Cinanya sholat Pak. Takbir ikut takbir, rukuk sujud. Pas sujud masalahnya apa? Kaki imamnya sakit, gak bisa ditekuk. Akhirnya mancal ke belakang, kena kepala Cina, der itu kan.
Ha Cinane mikir, oh wong salat kuwi pancal-pancalan. Akhirnya Cinane mancal ndase mburine der. Rakaat kedua yang dipancal kepalanya sama Cina tadi mikir, jarene wong Cina ora sunat dirogoh sarunge. Lah, masalah. Akhirnya Cinane mikir, oh wong salat kuwi rogo-rogoan. Akhirnya ngerogoh sarunge imame. Iya. Saya khawatir, untungnya apa? Pak Kiai Ma'ruf walaupun usianya sudah lanjut, sholatnya masih sempurna, Pak. Habis sholat saya gojek sama beliau. Pak Kiai, napa Gus? Ada isu tuh, apa isunya? Besok kalau di tengah jalan jadi wakil presiden, Pak Kiai meninggal, katanya mau digantikan sama Ahok. Saya tanya langsung di hadapan beliau. Saya kan biasa. Akhirnya beliau jawabnya apa? Ya kalau yang mati saya. Kalau yang mati Jokowi, kan saya presiden katanya. Kiai NU dilawan Raisa. Singkat cerita, Abdullah bin Ubay ini tersinggung dengan kedatangan Muhammad. Kenapa? Orang-orang yang dahulu mengidolakan Abdullah bin Ubay akhirnya beralih mengidolakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, tersinggung dia. Memprovokasi orang seantero Madinah dengan mengatakan apa? Samin kalbak yakulka, gemukkanlah anjingmu, maka anjingmu akan memakanmu. Jadi Nabi Muhammad itu pernah dikatakan anjing oleh Abdullah bin Ubay, dan Nabi Muhammad tidak marah. Maka ketika ada seorang Gus mengatakan Miftah itu Gus telek, saya tidak marah. Kenapa? Karena saya meyakini sesuatu yang keluar dari mulut seseorang menggambarkan isi otaknya. Jadi kalau ada orang mengatakan saya Gus telek, ya lumrah wong utek kayak kebak telek. Saya itu seneng, Pak, kalau dibicarakan kekurangan dan kelemahan saya di hadapan orang lain. Mohon maaf, mahasiswa saya kasih tahu. Kalau ada orang lain membicarakan kekuranganmu, tersenyumlah. Kenapa? Kekuranganmu saja diperhatikan, apalagi kelebihanmu. Wah. Nggak usah baper, Nduk, santai baik. Cantiknya wajahmu hanya akan membuat laki-laki menatap, tapi cantiknya akhlakmu akan membuat laki-laki menetap. Sing histeris mesti rondo kayak. Hah? Wahai para janda, ingatlah, bisa jadi cinta pertamamu meninggalkan luka, tapi kamu harus yakin cinta keduamu insya Allah menghadirkan surga. Iya. Codot dilawan. Melihat Abdullah bin Ubay marah, Kanjeng Nabi tiap hariannya berdoa, ya Allah berikanlah hidayah kepada Abdullah bin Ubay. Apakah berhasil? Tidak. Abdullah bin Ubay tetap menjadi kafir, tetapi anaknya Abdullah bin Ubay akhirnya masuk Islam. Inilah dakwah, merangkul bukan memukul. Kalau kemudian dakwah itu memukul, maka partner kiai itu bukan Jibril tapi Israel. Partner Nabi seharusnya bukan Jibril tapi Israel. Nggak cocok, habisin. Tapi enggak, anaknya Abdullah bin Ubay akhirnya masuk Islam. Singkat cerita, Abdullah bin Ubay mati. Anaknya matur sama Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi mbok jenengan layat takziah bapak saya mati. Apakah Muhammad takziah? Ya. Nabi Muhammad datang, padahal orang kafir sekaligus musuh bagi Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi datang layat, Pak. Sampai di tempat itu anaknya matur, Kanjeng Nabi, mau nggak engkau memberikan syafaat kepada bapak saya? Tolong ludahi bapak saya. Padahal musuhnya, sama Kanjeng Nabi diludahi. Berhenti sampai di situ? Tidak. Anaknya matur lagi, Kanjeng Nabi, boleh nggak saya minta jubahnya? Untuk apa?
akan saya jadikan kain kafan untuk bapak saya. Anaknya Abdullah bin Ubay mikir, kalau bapaknya dikasih kain kafan jubai Kanjeng Nabi, malaikat munkar nakir gak berani tanya. Wah, jubai Kanjeng Nabi bro, gitu kan. Makanya kalau ibu-ibu muslimat pengen besok gak ditanya munkar nakir, gampang bu, kain kafanmu dirubah warnanya hijau, gak akan ditanya sama munkar nakir bu. Soalnya apa? Dikira lontong. Mahasiswi kok ada yang mati kain kafan pink, gak apa-apa dong. Paling malaikatnya batin, wow jomblo guys, jomblo. Jubah dicopot pak. Berhenti sampai di situ? Enggak. Setelah jubah dikasih, anaknya matur lagi, Pak Kiai, Kanjeng Nabi, mau nggak engkau mensolatkan jenazah bapak saya? Waktu itu belum ada larangan mensolatkan jenazah orang kafir. Kanjeng Nabi bangkit, ditegur sama Umar, Kanjeng Nabi, ini orang kafir kok anda solatkan? Apa jawaban Muhammad? Mar, menengo, aku Nabi kok mau atur-atur. Sesaat sebelum Rasulullah sholat, turunlah satu ayat di dalam surat At-Taubah, wala tusolli ala ahadim minhum mata abadan wala takum ala qabri. Dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mendoakan, mensolatkan orang yang mati salah satu di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri di atas kuburnya. Ini larangan untuk mendoakan orang kafir ketika sudah mati. Tapi lucunya pak, hari ini ada orang yang menafsirkan ayat ini katanya untuk menolak tahlilan. Itu yang namanya jaka sembung bawa golok, nggak nyambung blok. Wong asbabun nuzulnya itu kok Abdullah bin Ubay kok. Ala ahadim minhum itu maksudnya orang kafir dan orang munafik. Bisa anda buka di tafsir Al-Misbah Profesor Dr. Quraisy Shihab. Kanjeng Nabi hampir saja mensolatkan. Yang pengen saya sampaikan apa? Begitu tolerannya Kanjeng Nabi, bahkan dengan orang kafir, orang yang memusuhinya, orang yang membulinya, orang yang menghasutnya, Kanjeng Nabi dengan dada lebar mendatangi jenazah orang yang memfitnahnya. Dan ini sekarang mahal pak di Indonesia. Semua orang yang dianggap berbeda sesat, semua orang yang dianggap berbeda kafir, semua orang yang dianggap berbeda neraka. Bahkan kemarin saya di tag sebuah akun Instagram, tunjukkan kepada kami dalil sahih untuk mencintai Kanjeng Nabi melalui Maulid Nabi. Saya bilang, aku mencintai kamu saja tanpa dalil, masa aku mencintai Rasulullah harus pakai dalil? Please deh. Saya nggak butuh alasan untuk mencintai Rasulullah, saya nggak butuh dalil untuk mencintai Rasulullah. Aku seneng karo bojoke tanpa alasan loh pak. Malam-malam saya pulang, istri saya pupurnya terlalu tebal, istri saya malu bilang sama saya, mohon maaf bah, pupurnya ketebalan, bedaknya ketebalan. Saya bilang, ya beb, saya tahu bedak kamu tebal, tapi kamu harus yakin cintaku lebih tebal daripada bedakmu. Aku sebelum saya lanjutkan toleransi dan cinta, yuk kita sholawatan dulu yuk. Mau sholawatan? Lagu baru apa lagu lama? Baru, belum jadi. Kayak kolaborasi karo awakmu iso ora? Tipunge terbukane. Entek edite ngono ki lho ya. Ayo, minta lagu apa? Saya apa-apa bisa. Ambiar versi sholawat? Apa? Cidro, kelingan mantan, kimcil kepolen, ditinggal rabi, karto nyono medhot janji. Gus Odik ra ngerti Gus. Biyen aku sebetah suwe-suwe waka
nuruti kekarepanmu sansaya bubrah biyen wis wanti-wanti aja ngasih lali tapi kenyataannya pergi. Rabbi ya Rabbi sholli ala Muhammad, Rabbi ya Rabbi sholli alaihi wasallim, ya Rabbi balighul wasilah, ya Rabbi khussa bil fadilah. Orjene rawel sing apik, Bro. Wah, saya nyekel keyboard kolonial. Atong tang tong tong mas. Bung, wis, sing gampang ya, sing gampang. Ditinggal rabi. Suara hati para mahasiswi. Saken boten Pak, ditinggal rabi. Oh. Shallu ala Nabi Muhammad. Atiku rasane loro. Piye cah kae iki? Krek. Aku bengok-bengok ya. Mumet ndasku. Yo ora langsung ngono kuwi. Nganggo intro. Goblok. Alon-alon, Bro. Ya bareng-bareng. Atiku rasane loro. Hei, ora ngono kuwi. Pakai melodi dulu aja, Bro. Apa diwale? Aku pegang keyboard, kamu ngaji di sini. Mumet ndasku. Ayo, saya ulangi. Ho, meneng dhisik. Atiku rasane lara, nyawang koncong adoh karo agama. Lho lak umet to, ate dak iwe. Jal meneng dhisik, tanggo hadroh dhisik. Hadroh wae. Sesuk aku mlebu surga, tim hadroh insyaallah ngawal mlebu surga. Amin. Tapi yaitu di dalam surga aku sama bidadari kalian hadrowan tok. Mumet ndasku. Meneng dhisik. Nanti kamu refnya aja, Bro. Hatiku rasane lara, nyawang konco adoh karo agama. Ra duwe tata krama, Qur'ane ra diwaca, salate yo ditinggalno.
kamu jangan membuat malu Unisma dong. Kamu nanti selesai pengajian bisa dilaporkan ke kantor polisi. Dugaan pelanggaran KUHP pasal 335, perbuatan tidak menyenangkan. Arep tak gawe romantis malah tukang orjene pekok. Jangan. Yo. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja safa likulli ahwali muktan. Hadro wae, hadro, ayo leneh le. Rasa ngurusi wong radong le, ayo mumet. Ya Rabbi bil baligh maqasidana waghfir lana ma bareng-bareng mawon bengok sing banter. Ya Rabbi bil Mustafa baligh waghfir lana ya wasi'al huwal turja syafa likun lihau ahwali muktan. Mewakili perasaan para mahasiswi, hatiku rasane lara nyawang kowe rabi karo wong liya nangis getih Allahku remuk aja rasaku kowe tega ninggal aku apa iki wis dalane kudu pisah kelangan tresnane kudu kuat atiku kudu kuat batinku senajan nyiksa tresnaku. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin ora iso diajak romantis kok kowe jan. Aku kecewa. Bisa ora mundur alon-alon. Aku mundur alon-alon iso ora kowe? Halo, aku mundur alon-alon mergo kowe ra gelem kelon. Oh, lah dosen beda. Aku ngangsur alon-alon mergo sadar aku sapa dosen Unisma gajine ra sepira.
Oh, kalau kita beda. Aku ngaji alon mergo sadar aku sapa santri sing nakal ra iso apa-apa. Aku ngaji alon mergo sadar aku sapa ahli maksiat sing kakean dosa. Ayo iso ora jal kowe. Wis imsak apa kesuwen. Selagune wong NU sing paling gampang kowe. Wis meneng oh. Sholli wa sallim da iman kurang banter sholli wal ali wal ashabi man wal ali no. Sing luwe banter Unisma bersolawat sholli wa sallim iman Allah Allah sholli saben malam Jumat ali kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran najan sakalimah lamun ora dikirimi banjur bali brebes milih bali Allah Allah salli sallu ala Nabi Muhammad. Saya punya lagu banyak Pak. Itu nggak paham kan aku nggak bisa Pak. Minta lagu apa jenengan? Cinta tak terpisahkan. Oh bisa. Cak tekku iki aja nggo dolanan. Mergo tekku sagede kentongan. Nambah apa tidak? Nunggu takdir. Kalau memang takdirnya ada, saya akan menikah lagi. Kalau tidak ada takdirnya, insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri.
Karena saya meyakini kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri. Betul? Itu artinya apa? Semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan, gitu kan. Toleransi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di kota Madinah itu seharusnya hari ini kita terapkan di Indonesia. Perbedaan agama tidak menjadi alasan bagi kita untuk berpecah belah. Perbedaan agama bukan dalil bagi kita untuk saling bermusuhan. Maka saya dilahirkan membuat pondok pesantren di lingkungan orang Katolik. Tetangga saya 60% Katolik, nggak ada masalah. Selatan saya pendeta, utara saya kuburan, dan seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Dan kita fan-fan saja, Pak. Saya mancing, pendetanya ikut. Gus ikut mancing, oke. Sampai kolam renang, pendetanya bilang, kaki saya korengan Kiai. Terus gimana? Mbok tolong saya digendong. Saya gendong Pak pendetanya. Begitu saya gendong, pendetanya bilang, baru hari ini ada pendeta bisa naik haji. Ya Allah, cangkeme aku. Akhirnya pendetanya saya lempar ke air, pure. Pendetanya protes, Pak Haji, kenapa saya dilempar ke air? Saya jawab, baru hari ini ada pendeta dibaptis sama Pak Haji. Ya Allah. Kampung saya itu indah banget, Bu, karena saya mengambil cerita Abdullah bin Ubay dengan Rasulullah tadi. Saya dijemput sama pendeta, diajak piknik ke Parangtritis, naik bis. Begitu saya naik bis, saya bilang Bismillah. Diprotes Pak sama pendeta, sorry Kiai, kita tidak naik Bismillah tapi bis kota. Oh cangkemmu aku. Di tengah jalan hujan lebat, der. Pendeta bilang haleluya, haleluya. Saya jawab, salah pendeta, itu bukan haleluya tapi halilintar. Sampai pantai Parangtritis saya pakai sarung, nggak pakai celana dalam. Turun dari bis, anginnya kenceng Pak. Wut. Pendeta bengok, wow. Saya jawab, salah pendeta, ini bukan wow tapi alif. Oh bilang gitu kan. Wow, begini tuh alif bro, saya bilang. Itu aja deh. Ada pertanyaan silakan. Pak moderator tolong dibimbing. MC ini lemu nih, ya Allah. Sawak kok weteng kabeh gitu. Pak siapa namanya? Terima kasih. Pak Khairul. Baik, saya tadi siap dibully kalau gemuk. Bayangan saya tepat, ternyata pikiran saya tepat. Terima kasih Gus. Baik, monggo yang mau bertanya, silahkan. Maju langsung maju aja. Silahkan maju langsung. Oke, Mbak, silahkan maju langsung, monggo. Oke. Yang mau maju langsung, yang mau tanya ngantri aja di sini. Kayak orang antri sembako itu loh. Adik di sini. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan, Gus. Siapa namanya? Nama saya Muhammad Abin Mu'afan dari UIN Maulana Malik Berhimalang. Oh, dari Malang. Alhamdulillah pernah kami bertemu dengan Gus di Pondok Or Aji di Sleman. Ya, alhamdulillah. Pertanyaannya Gus, simpel saja. Bagaimana kita itu punya motivasi untuk bisa berdakwah ke kaum-kaum marginal? Apa titik mula Gus ini bisa berani berdakwah ke sana? Apa yang memotivasi dan bagaimana dengan kita ini yang mungkin belum berani imannya apalagi nafsunya. Oke, terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca surat Az-Zumar. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, karena Allah akan mengampuni dosa-dosamu semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Itu motivasinya. Bahwa semua orang butuh Allah. Cuman kadang-kadang kita yang egois. Kita butuh Allah, mereka butuh Allah. Kesempatan mereka yang tidak ada. Maka kita datang untuk menjemput bola. Nah, ayo mbaknya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Nama saya Mufidatul Khairiyah. Mufidatul Khairiyah. Nama komplit? Iya, nama Aku komplit. tahu. Aku tanya kenapa kok aku tanya nama komplit sama kamu. Biar besok ketika akad aku sudah hafal. Codot. Apa Mbak Mufidah? Gini Gus, kan sebagai mahasiswa itu godaannya terlalu besar. Kalau ditanyai, kebetulan saya itu kan pendidikan agama Islam. Jadi PAI. ya Nanti saya keluar merasa ijazahnya kayak apa? munafik gitu. Kenapa? Karena gimana ya? Kalau ditanyai tentang Islam itu belum sepenuhnya. Terus gimana cara kita itu sebagai mahasiswa itu bisa cinta ke Nabi Muhammad daripada cinta ke duniawi. Soalnya godaannya itu terlalu besar, Gus. Kamu nggak akan kuat Ferguso? Terus gitu pertanyaannya. Ya, PAI itu besok kalau keluar titelnya apa? SPD. Oh SPD, Sarjana Penuh Dosa. Kalau saya dulu SAG, sarjana agak gimana gitu. Yang pertama, PAI di Fakultas Tarbiyah itu tidak belajar mendalami Islam, tapi belajar mempelajari metodologi mengajar ala Islam. Jadi kalau kamu mau paham Islam, jangan di PAI, kamu salah jurusan. Begitu, Beb. Bagaimana kita mencintai Rasulullah? Yusarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Kalau kamu kesini cinta dengan Rasulullah, besok di padang mahsyar akan kumpul dengan Rasulullah. Kamu di sini cinta dengan Gus Miftah, besok di padang mahsyar kita berdua, Beb. Wow. Saya dulu yang saya jadikan motivasi itu, saya pengen di surga bareng Kanjeng Nabi. Karena Rasulullah mengatakan almar'u ma'aman ahabba. Kamu ketemu idola artismu saja seneng, masa sama Kanjeng Nabi tidak? Gitu ya, Mbak Mufidatul Khairiyah binti. Makasih Mbak Mufidah. Al jumlatul mufidatu. Siapa lagi terus? Perkenalkan, nama saya Amiruddin Alamsa. Asal saya dari Nusa Tenggara Timur, NTT. yang dimana lingkungan kehidupan saya memiliki banyak kaum Kristiani. Yang sering terjadi di Nusa Tenggara Timur itu ketika ada tetangga yang akan diangkat menjadi pendeta, terus ketika itu orang Muslim diikut sertakan dalam gereja, untuk menghadiri ketika pendeta ini diangkat. Nah, bagaimana pandangan Gus mengenai masyarakat, mengenai umat Islam yang menghadiri ketika saudaranya ini diangkat menjadi seorang pendeta? Tadinya udah murtad, tapi kita berbondong-bondong untuk datang ke gereja ketika beliau menjadi seorang pendeta. Terima kasih. Saya mau tanya, inaugurasi pendeta diangkat menjadi pendeta itu prosesi ibadah apa prosesi adat atau prosesi formalitas? Setahu saya itu formalitas, kayak jabatan orang dilantik. Kalau konteksnya formalitas maafi muskilah, tapi kalau konteksnya ibadah haram. Nah, kamu lihat dulu, kalau konteksnya ibadah di dalam gereja orang Islam ikut haram. Tapi kalau konteksnya ini inaugurasi formalitas, maafi muskilah, no vote, ora popo. Saya itu di tetangga saya orang Katolik meninggal, mereka membacakan doa sembahyangan untuk yang meninggal. Kita orang Islam di belakang nunggoni. Begitu nanti makan-makan kita makan bareng. Sebaliknya, kalau ada orang Islam mati tahlilan, mereka orang-orang Katolik nunggoni. Begitu selesai kita makan bareng, tapi tidak mengikuti proses ibadahnya. Jadi gak ada masalah, gitu ya. Alam syah. Mudah-mudahan kamu langsung nikah, alam syah.
Janda anak 15. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Abdullah Fakih dari Madura, guys. Dari? Madura. Oh, Madura. Iya. Orang Madura itu susah jadi polisi karena berhitungnya nggak pernah pas. Berhitung tuh satu. Enji, yang saya tanyakan gini, Gus. Di saat kita melihat banyak para mubalik yang berjalan seperti Gus, menjalankan dalam apa namanya itu, kalau malam salah satunya, kira-kira sendi manakah yang harus kita isi? Mungkin usulan dari tanggapan usulan untuk kami generasi selanjutnya, sendi manakah untuk kita bisa isi terhadap ukuran Indonesia? Karena termotivasi dari dulu bahwa dakwah Rasulullah itu bisa terlaksana karena adanya Utsman dan juga Abu Bakar selaku penuntik dana ataupun saudagar sukses waktu itu. Apakah perlu umpamanya kita itu juga menjalankan pendakwahan juga kepada saudagar-saudagar sukses di Indonesia untuk bisa teropsi juga untuk bisa menerapkan sedekah dan sebagainya untuk bisa mensukseskan dakwah-dakwah yang ada di Indonesia. Itu, Gus. Saya ini ngomong apa kumur-kumur ya? Tapi saya nangkap kok. 3 hal, Mas. Mas siapa namanya tadi? Fakih. Mangkana lahu ilmun, yang punya ilmu, falyatasaddaq bi ilmihi, sedekah dengan ilmunya. Kalau kata orang Jawa, mulang. Wa mangkana lahu malun, yang punya harta, falyatasaddaq bi malihi, sedekah dengan hartanya, nyumbang. Wa mangkana lahu kuwatun, yang punya tenaga, falyatasaddaq bi kuwati, sedekah dengan tenaganya, rewang. Pilihannya kalau dakwah itu cuma 3, mulang, nyumbang, rewang. Jangan jadi yang keempat. Wes orang mulang, orang nyumbang, orang rewang, cangkeme cerewet, kakean maido. Lah kamu salah satu di antara itu. Punya ilmu, mulang, nyumbang atau rewang. Itu aja, selesai. Sopo iki? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Surul Fauzi, saya dari Nusa Tenggara Timur. Oh, NTT juga. Nah, yang ingin Kalau saya kamu di Jogja namanya Irma. Irenge, masya Allah. Apa Mas Fauzi? yang ingin saya tanyakan gini, karena sebagai generasi muda kita punya kewajiban untuk mengajak kepada Islam atau berdakwah. Dan ketika kita menyampaikan sesuatu, terkadang kita itu dikatakan sebagai sok alim, sok suci. Secara tidak langsung itu kan menurunkan mental kita. Padahal kan kita punya kewajiban bagaimana istilahnya itu mengajak orang lain untuk kepada Islam gitu. Tapi ketika dalam pelaksanaannya kita dikatakan sok suci, sok alim, secara tidak langsung kan itu menurunkan mental kita. Jadi mungkin ada solusi dari Gus, bagaimana kita bagaimana kita cara mengajak teman-teman seperti apa? Mungkin seperti itu. Ya, yang perlu kamu pahami sih Fauzi, tidak semua orang harus sependapat dengan kamu. Tidak semua orang harus suka sama kamu. Kalau nunggu semua orang suka dulu sama kamu baru dakwah, kamu dakwahnya kapan? Kayak saya ngajak sholat orang mabuk, orang teriak-teriak, orang mabuk kok diajak sholat? Kan sholatnya nggak diterima sama Allah 40 hari. Kan ada hadis yang menyatakan seperti itu. Saya jawab, ditompo ora urusannya cangkemu. Saya bilang begitu. Tapi urusannya karo pangeranku. Tidak semua harus senang sama kita. Orang jalan saja kesandung kok, masa dakwah nggak pada halangan, kan nggak asik. Nah, kamu main ke pondokku, sana ke Jogja, tak kasih ilmunya. Biar kamu panjang dikit tubuhnya ya. Ya lanjut. Lagi calon guru rupane gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Gus, nama saya Ronald. Siapa? Ronald. Iya Pak. Kok jenenge luwih apik daripada Raine ngono ya? Jadi gini Gus, ingin menanyakan tadi sempat Gus menceritakan tentang perjuangan Gus itu menghadapi dakwah yang malam itu dikomentari oleh beberapa kiai yang memang itu dalam artian mendesakkan agama. Saya teringat di pulau saya sendiri itu ada jamaah tabligh dan memang mereka itu tugasnya memang berdakwah. Kurang pasti sih, saya kurang tahu itu apa paham dari Aswaja atau yang lain. Tapi yang jelas, maaf ya. Tapi yang jelas itu mereka dihina oleh orang-orang yang memang itu dari kaum kita sendiri, kaum NU, MWCNU. Di sana ada MWCNU yang menghina itu orang-orang MWCNU. Seperti itu Gus. Dan saya ingin tanya, NU di sini katanya tadi bukan mengabdi kepada presiden, tapi mengabdi kepada negara Indonesia. Dan itu mengabdinya itu seperti apa? Sedangkan orang yang berdakwah saja, itu orang NU masih bisa menghina kepada orang yang berdakwah itu Gus. Begitu. Terima kasih. Yang menghina orang MWCNU.
Orang NU, MEC NU. Terus menurut kamu tanggapan Gus Miftah bagaimana begitu? Iya, seperti apa? Maksudnya mengabdinya NU ini seperti apa di negara Indonesia? Katanya Gus dari awal tadi kan kita orang NU ini bukan mengabdi kepada presiden, tapi mengabdi kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan itu pengabdiannya Bentuk seperti apa? pengabdian NU kepada NKRI itu adalah hubbul waton minal iman. Apakah mencintai negara itu diajarkan oleh Kanjeng Nabi? Jelas. Kanjeng Nabi dari Mekah ke Madinah, di sana dia berdoa, Allahumma habib ilainal Madinah ka hubbuna ila Makkah wa asyad. Wahai Tuhan, anugerahkanlah kepadaku untuk mencintai kota Madinah sebagaimana aku mencintai kota Makkah. Lah cintanya orang NU kepada NKRI adalah hubbul waton minal iman. Hubbul waton minal iman itu tidak hanya sekedar rasa cinta, tapi nasionalisme. Tanggal 23 September kemarin saya umroh, hari kemerdekaan Arab Saudi. Orang Arab Saudi mencintai negaranya bagaimana? Al-watoni fi kulubina. Negara kami ada di dalam hati kami. Jadi kalau kamu mencintai orang Indonesia, NU mencintai Indonesia, kemudian ada kasus MECNU di NTT, ya itu kasuistiknya terlalu kecil bro. Kan juga ada orang NU yang ngasih kayak aku. Terus itu hubungannya dengan orang NU yang menghina yang orang berdakwah ini ya? Ya perlu jamaah kita tabligh. ingatkan. Bagi saya jamaah tabligh itu baik. Mereka juga syiar kok. Tidak semua orang harus seperti saya dakwah di dunia malam. Kamu nggak akan kuat, kan kamu ngacengan, nggak kuat kamu. Ya baik Gus, terima kasih ya. Semua assalamualaikum warahmatullahi Tambahi. wabarakatuh. Fastabiqul khairat itu bukan satu posisi direbutkan banyak orang. Tapi fastabiqul khairat itu menjadi yang terbaik di posisi masing-masing. Jadi dosen kayak Gus Sodik, dosen terbaik, mahasiswa terbaik, kiai terbaik, itulah fastabiqul khairat. Itu. Ayo belakangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hai guys. Nama saya Ahmad Faiz Gus. Saya dari Madura. Pertanyaan saya, terkadang untuk melakukan sesuatu yang baik, yang paling sulit itu untuk memulainya kan. Pas itu saya sudah pengalaman sendiri. Terkadang termasuk pada toleransi juga. Untuk toleransi kepada orang lain, terkadang saya sudah merasa sulit karena tiap hari sudah enak melihatnya gitu Gus. Iya. Terus terkadang setelah saya itu berani untuk memulainya, terkadang orang-orang dekat saya itu berpikiran negatif begitu. Bagaimana solusi sambian untuk mengatasi cara memulainya begitu Gus? Terus untuk menyingkapi atau membungkam perkataan-perkataan orang yang negatif kepada kita begitu. Ya. Terima kasih. Kamu tahu nggak? Yang ada itu orang susah ngomongin orang seneng. Nggak ada orang seneng ngomongin orang susah. Yang ada itu orang kecil ngomongin orang besar. Nggak ada orang besar ngomongin orang kecil. Yang ada yang di belakang ngomongin yang depan. Nggak mungkin yang depan ngomongin yang belakang. Yang ada Faiz ngerasani Jokowi. Nggak mungkin Jokowi ngerasani Faiz. Kalau ada orang membicarakan kamu di belakang kamu, itu artinya hidupmu selangkah lebih maju daripada mereka. Selesai. Santai aja bro. Itu Is ya. Saya doakan istrimu cantik. Ya tetap janda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau ini luar biasa, kopiahnya NU, saya doakan masuk surga kamu. Kopiahnya. Nama saya Imam Ali Maksum dari Madura juga. Madura juga. Pertanyaannya tentang toleransi, Gus. Kemarin di media itu tentang film yang baru rilis NU, The Santri. Itu katanya konsep banyak dari komentar-komentar kiai lain di media, di YouTube terutamanya, itu merupakan toleransi yang berlebihan. Kami minta pencerahan dari Gus Miftah, batas-batas toleransi versi NU yang benar itu seperti apa Gus? Ya. Terima kasih. Persoalan ibadah nggak bisa dicampur. Lana amaluna walakum amalukum. Kita ke masjid, mereka ke gereja. Pertanyaannya, boleh nggak orang masuk gereja? Ini khilafiyah. Ada dua kelompok besar, yang satu membolehkan, yang satu tidak membolehkan. Lah saya itu malah justru menyoroti bukan hal itu. Jangan nonton film The Santri. Lah ternyata mereka punya film sendiri, The Hayya. Makanya bagaimana supaya mereka bisa akur? Gampang, bikin film lagi. Judulnya apa? Hayya ala Santri. Wah itu pas itu. Hayya ala Santri. Jadi kalau saya
Lakum dinukum waliyadin, persoalan ibadah tidak bisa dicampur aduk. Nanti kalau persoalan ibadah dicampur aduk bahaya mas. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Lah itu nggak boleh. Carane nganggo wong Kristen mangane dongane karo wong Islam. Kalau sekedar masuk gereja, kayak saya tanya konteksnya wirda itu masuk ke gereja dalam rangka apa? Itu bukan ibadah. Itu pas ada perayaan. Artinya apa? Ya sah-sah saja. Tapi kalau sudah mencampur adukan agama, ibadah nggak boleh. Tapi kalau sekedar seperti itu, saya biasa menghadiri perayaan Natal karena tetangga saya pendeta. Orang Islam lucu, mengharamkan pohon cemara karena lambang Natal. Coba kamu lihat, sejak kapan benda mati punya agama? Saya pernah Kak, bikin YouTube, kamu lihat di channelnya Mas Deddy Corbuzier. Ada seorang komedian namanya Coki Muslim, orang Madura juga, masak daging babi dicampur dengan kurma, diancam mau dibunuh. Katanya apa? Penistaan agama. Saya ditanya sama Dedi, penistaan bukan Gus? Tidak. Kenapa? Sejak kapan benda mati punya agama? Seolah-olah kalau babi pasti Kristen, kalau kurma Islam. Enggak. Kesalahan mereka cuma satu, gara-gara mereka mengatakan apa? Kalau daging babi dimasak dengan kurma, bisa jadi cacing pitanya menjadi mu'alaf. Lah kuwi cangkem bosok. Kamu tahu babi itu mengandung apa? Pasti jawabannya cacing pita. Salah, babi itu mengandung anaknya. Kan nggak mungkin anakmu. Jadi gitu loh ya. Kalau ritual nggak ada masalah, tapi kalau ibadah jangan. Ya lanjutnya. Nuwun sewu Gus. Wah ini Jawa lagi cangkemnya ini. Perkenalkan, nama saya Fahrudin Narozak dari FK Unisma, asal Magetan, Jawa Timur. Izin bertanya Gus, kan kebetulan kalau di Unisma itu setiap sebelum memulai kuliah itu membaca sholawat Nuril Anwar. Nah, pertanyaan saya, bagaimana jika seandainya kita tinggal di perumahan yang rata-rata itu bukan orang NU, dan kita kebetulan punya hajatan untuk sholawatan atau maulidan atau tumpengan di rumah kita. Nah, untuk menjaga ukhuwah tersebut, apakah sebaiknya kita mengundang tetangga kita yang bukan NU tersebut atau tidak? Tetap diundang. Dia datang atau enggak itu urusan dia. Kamu punya sego, diwenehi. Biasanya mereka nggak mau datang tapi berkatnya mau. Yang lucu itu ceritanya siapa? Abu Nawas. Abu Nawas tonggone selamatan nggak diundang. Akhirnya Abu Nawas pinter, tonggone selamatan keluar dari rumahnya bawa lendang, joget-joget di hadapan yang punya selamatan, yang punya hajat. Akhirnya apa? Debunya masuk ke rumah. Tuan rumahnya marah-marah. Hei Abu Nawas, kamu itu orang tua apa anak kecil? Ditanya sama Abu Nawas. Lah menurut jenengan, ya orang tua. Apa jawaban Abu Nawas? Kalau orang tua kenapa nggak diundang selamatan? Tetap diundang bro. Saya dulu pernah tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah 4 tahun. Gak ada masalah. Masalahnya cuma satu. Gara-gara saya tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah, saya kurus. Berat badan saya hanya 40 kilo. Kenapa saya ikut Muhammadiyah kurus? Belas ratawono selamatan tak ada nih. Begitu saya kembali ke orang NU, saya menikah dengan orang NU gemuk. Kenapa? Susunya cocok. Begitu saya kembali ke lingkungan orang NU, lemu aku 100 kilo. Kenapa saya jadi orang NU lemu? Soalnya wong NU didik mangan, yasinan mangan, tahlilan mangan, solawatan mangan, manakipan mangan, tonggone loro njaluk didongake mangan, ndelala sing loro mati mangan meneh 7 dina, undangan ra apa-apa. Nah lho, masih nganti rupane kaya besek kabeh ya lho. Ayo. Matur suwun. Ayo dua terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gus. Assalam. Saya dari PKAY Pondok PKI. PKAY. Oh, PKI. Pondok Pesantren Kampus Ainul Yakin Gus. Pondok Ainul Yakin. Ada 2 pertanyaan. Ini pertama kan Allah tuh adil ya Gus ya? Hah? Allah tuh adil. Adil. Kalau adil kamu dipateni wisan gue. Misalkan kalau laki-laki nanti masuk surga dapat bidadari Gus ya? Nah kalau cewek dapat apa Gus? Nah lalu kedua, tanggapan Gus masalah yang cadar sama cingkrang. Ya terima kasih Gus. Cewek dapat apa? Cewek bagian dari bidadari di surga. Oh,
yang mereka besok tidak akan pernah mens, baik menstruasi maupun mencret-mencret. Bagaimana tanggapan saya tentang cingkrang? Saya kemarin diundang TV One untuk berbicara itu. Saya bilang, saya tidak setuju ketika radikalisme ketika cingkrang, jenggot, cadar diidentikan dengan radikalisme. Tapi saya juga tidak setuju kalau cingkrang, cadar, jenggot itu dikatakan pakaian yang paling sunnah. Menurut saya, memerangi radikalisme itu di ide, pemikiran, keyakinan, gagasan, bukan di penampilan. Saya punya teman cingkrang, cinta dengan NKRI. Maka bagi saya memerangi radikalisme cukup dengan dua hal, dibina atau dibinasakan, selesai. Kalau mau diajak ngomong, gak bisa dibuat diam sekalian. Ngono bro, galak titik aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Syarifah Nurhanifah Al-Atas dari Riau. Ya Allah. Syarifah Nurhanifah Al-Atas. Oh, Al-Atas. Syarifah ini ya, Masya Allah. Duriahnya Rasulullah, subhanallah. Saya dari Riau, Gus. Dari Riau. Mohon maaf menyimpang dari tema. Gak apa-apa Mbak Syarifah, menyimpang tami tema gak apa, yang penting keluar dari dalam hatimu. Iya. Monggo Syarifah, monggo. Alhamdulillah, saya mohon doanya Gus untuk bapak saya, Said Usman Al-Autas. Sudah 10 tahun sakit, jadi belum ada kesembuhan. Sekarang sudah finalnya. Jadi saya cuma mohon doa untuk kesembuhan bapak Sayyid saya. Usman Al-Autas. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan kabul ya Syarifah ya. Makasih Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita tutup dengan sholawat hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Saya curiga kalau setiap pagi anak-anak cuman baca Nuril Anwar, bukan karena cinta dengan Nuril Anwar, tapi karena memang hafalnya cuman itu tok barangkali ya. Sebelum sholawatan, sebagai kata penutup, saudara-saudara sekalian, atas apapun yang terjadi dengan bangsa Indonesia hari ini, ingatlah, saya selalu mengatakan, kenapa kaca mobil bagian depan itu pasti jauh lebih besar daripada kaca spionnya? Jawabannya sederhana. Kenapa kaca mobil bagian depan lebih besar daripada kaca spion? Yakinlah, masa depan bangsa Indonesia jauh lebih besar daripada masa lalunya. Amin Allahumma amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad la ilaha illallah
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arzuqna istiqamah. Allahumma arzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma arzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma arzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma arzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma arzuqna bi alfi quwwah. Allahumma arzuqna bi alfi barakah. Allahumma arzuqna bi alfi karamah. Allahumma arzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma arzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.